gitu. Baru mereka merasa benar gitu di hadapan Tuhan. Karena mereka merasa bahwa inilah orang Kristen yang diberkati secara materi. Sehingga kalau kita diberkati, itu tandanya kita orang yang percaya sama Tuhan. Yang nah itu sudah betul. Betul. Gitu ya. Pada akhirnya ya itu pengajaran itu tanpa disadari. Jadi kita jadi serba sulit ini kita kalau tanya. Kalau udah seperti ini kan seolah-olah jemaat diberikan pengajaran seperti itu. Jadi ya kita mengejar ke sana gitu. Salah ya Pak seperti itu ya? Iya, sebenarnya itu yang membuat orang akhirnya menjadi tidak fokus ke Tuhannya. Jadi pengiringan dia kepada Tuhan bukan pengejaran akan Tuhannya, bukan menjadi serupa akan Tuhannya, tetapi bagaimana dia bisa mendapatkan apa yang Tuhan sediakan, berkat-berkat itu, begitu. Tadi saya juga mendengar pengajaran Bapak yang mengatakan bahwa kata bless diterjemahkan juga sebagai kata bahagia. Iya, betul. Tadi saya jelaskan itu. Ya, kalau begitu orang yang diberkati Tuhan bukan hanya sekedar diberkati secara materi ya. Iya. Berarti juga kebahagiaan. Betul. Nah, bisa Bapak jelaskan lebih jauh lagi kepada pemirsa dan pada semua kita yang mendengarkan, apa itu kebahagiaan itu? Oke. Ya, kata blessed itu adalah kata yang diterjemahkan bukan hanya diberkati, tapi dalam bahasa Alkitab kita dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan juga kata bahagia. Contohnya di dalam Mazmur 128 ayat 1 dikatakan bahwa berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Jadi orang yang takut akan Tuhan di mata Tuhan adalah diberkati. Sebab terjemahan bahasa Inggrisnya blessed, artinya diberkati. Jadi sebenarnya orang yang takut akan Tuhan juga masuk dalam kategori orang yang diberkati Tuhan. Nah, kalau kita baca lagi di dalam Matius pasal 5, khotbah di bukit, itu semua kata-kata berbahagia semua. Berbahagialah orang yang lemah lembut, berbahagialah orang yang dianiaya, orang-orang yang karena kebenaran kita dianiaya. Nah, itulah sebabnya mengapa kita belajar bahwa kata bahagia semata-mata itu sebenarnya identik dengan blessed atau diberkati. Jadi kalau demikian, orang namanya bahagia adalah sebagai bagian daripada diberkati Tuhan. Jadi diberkati Tuhan tidak selalu harus dalam materi. Iya, betul. Tidak, tapi kebahagiaan. Buat apa kita diberkati secara materi? Keluarga kita berantakan. Keluarga kita tidak bahagia. Kehidupan kita hancur. Nah, itu istilah di dalam bahasa Inggrisnya kalau saya sebut bahwa buat apa kita jadi managing director tapi kita sendiri damaging our life. Begitu. Kalau tidak salah tadi Bapak juga mengatakan berkat yang sejati itu berasal dari Tuhan, tidak disertai kesusahan. Betul. Kalau begitu ada berkat yang menimbulkan kesusahan dong Pak? Iya. Nah, berkat seperti apa itu berkat yang menimbulkan kesusahan itu? Oke. Nah, di dalam Amsal pasal 10 memang dikatakan di dalam ayat yang ke-22 berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Dan di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dilanjutkannya begini. Berbeda dalam bahasa Indonesianya, lebih menarik di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya dan Tuhan tidak akan menambahinya dengan kesusahan. Kalau demikian, bahwa kalau Tuhan sudah memberkati kita, tidak ada embel-embel kesusahan. Yang ada adalah kebahagiaan dan nikmati, sukacita bersama dengan Tuhan. Jadi Tuhan berkati dan berkat itu ya udah kita tinggal nikmati, kita bersukacita, kita berbahagia. Nah, berkat yang seperti apa yang bisa menimbulkan kesusahan? Yaitu banyak kali kita menerima berkat dari dunia ini yang justru pada akhirnya menghancurkan kehidupan kita sendiri. Karena kita mencari berkat itu dengan seluruh kekuatan kita tanpa melibatkan Tuhan. Seringkali itu yang menghancurkan kehidupan kita. Contohnya, ketika Abraham mengalami kelaparan. Di dalam Alkitab dijelaskan waktu Abraham mengalami kelaparan, dia pergi ke Mesir. Nah, ketika dia pergi ke Mesir, dalam keadaan kelaparan, dia pergi ke Mesir. Saat dia pergi ke Mesir, dia mendapatkan berkat. Berkatnya apa? Emas, perak, dia jadi kaya. Ada binatang-binatang yang dikasih, termasuk hamba-hamba. Hamba laki-laki, hamba perempuan. Dia pergi tidak bawa apa-apa, tapi balik dari Mesir, dia diberkati dengan begitu banyak hal. Nah, ternyata ketika dia balik tanpa dia sadari, ada salah satu hamba perempuan yang dia bawa dari Mesir yang bernama Hagar. Yang bernama Hagar. Ada banyak orang untuk mengejar berkat,
Mereka seperti bermain akrobat. Kepala jadi kaki jadi kepala. Mereka hidup malam jadi pagi, pagi jadi malam. Mereka punya hubungan dengan suami istri menjadi hancur. Berapa banyak rumah tangga bercerai hanya karena faktor materi. Nah, akhirnya materi itu membawa kesusahan. Sementara kalau materi yang berasal dari Tuhan, yang Tuhan berikan, yang Tuhan taruh kepada dalam hidup kita, titipkan dalam hidup kita, nah itu disertai dengan kesukaan tanpa ada kesusahan. Nah, itu yang saya maksud. Karena itu berkat sejati adalah berkat yang berasal dari Tuhan, yang tidak menimbulkan kesusahan bagi kita. Kalau begitu, setelah mendengarkan penjelasan dari Bapak itu, berarti salah nggak kalau kita mengharapkan berkat secara materi? Tidak, kita tidak salah. Selama kita masih hidup, kita membutuhkan kebutuhan-kebutuhan jasmani kita. Uang kita tetap perlukan. Mana ada dalam kehidupan ini yang kita tidak butuhkan uang. Dari pagi sampai malam, kita membutuhkan uang. Untuk makan, untuk beli pakaian, untuk mandi, untuk beli sabun. Kita membutuhkan uang. Tetapi, kita mesti mengerti bahwa uang bukanlah segala-galanya. Walaupun segala-galanya memerlukan uang. Jadi karena itu, kita harus belajar untuk tidak mengejar materinya. Kita mengejar Tuhan. Bukankah Alkitab berkata di dalam Matius 4 ayat 4 bahwa manusia hidup bukan oleh roti saja, tapi oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Berarti manusia bukan hanya membutuhkan perkara-perkara jasmania, tapi membutuhkan hal-hal yang berasal dari Tuhan. Nah, itulah sebabnya yang dikatakan tadi, yang tadi dikatakan oleh Anda, dikatakan bahwa kita hidup bukan harus, apakah kita masih harus membutuhkan materi? Yes. Kita masih membutuhkan perkara-perkara materi. Selama kita masih hidup, kita memerlukan itu. Tapi itu bukan jadi fokus kita. Fokus kita tetap harus Tuhan. Amin. Jadi berkat itu akan mengikuti dengan sendirinya. Tidak ada kesusahan dari Tuhan. Amin. Lalu bagaimana dengan tadi perkataan Bapak juga yang mengatakan bahwa ada perbedaan antara berkat Bapak dengan berkat Tuhan. Nah, perbedaannya itu di mana, Pak? Dan bagaimana supaya kita itu mendapatkan berkat Bapak, bukan hanya berkat Tuhan? Iya. Nah, seperti tadi saya sudah jelaskan bahwa berkat Tuhan adalah berkat yang Tuhan sudah sediakan. Misalnya, matahari. Tuhan sediakan matahari kan bukan hanya untuk orang baik, bukan hanya orang benar, bukan hanya orang percaya, termasuk orang fasik Tuhan sediakan. Demikian juga hujan. Nah, Tuhan juga berikan seperti itu. Tanaman, tabur tuai. Kita tabur, benih yang kita tabur, lalu keluar hasilnya dari tanah. Itu kan bukan hanya untuk orang yang percaya kepada Kristus. Setiap orang ngalamin. Nah, itu adalah berkat Tuhan. Kenapa saya sebut berkat Tuhan? Karena memang segala sesuatu di atas muka bumi ini, tidak ada yang datang di bumi ini kalau bukan dari Tuhan. Nafas hidup, oksigen ini pun dari Tuhan. Maka itu saya sebut berkat Tuhan. Nah, untuk berkat Tuhan ini perlu diakses. Manusia bisa mengaksesnya dengan cara apa? Kerja keras. Dengan kerja disiplin. Akhirnya kita bisa akses berkat itu. Berbeda dengan berkat Bapa. Berkat Bapa adalah berkat yang secara spesifik, secara khusus dicadangkan buat anak-anaknya yang mempunyai hubungan dengan Tuhan. Yang menghubungan dengan Dia. Jadi diberikan khusus buat anak-anaknya. Saya ambil contoh, kalau saya sebagai seorang ayah, tentu saja kalau saya di rumah saya punya lemari es atau kulkas, saya sediakan makanan untuk anak-anak saya. Jadi itu bukan untuk anak tetangga, itu adalah untuk anak saya. Jadi kalau anak saya pulang, dia tinggal buka, dia tinggal nikmati apa yang saya berikan. Apakah itu jus, apakah itu es krim. Karena itu untuk anak saya, bukan untuk anak tetangga, begitu. Tapi kalau anak tetangga datang boleh dong? Iya, boleh saja. Nah, jadi di dalam konteks ini saya hanya mau ingatkan bahwa berkat Bapa itu adalah berkat yang spesifik, yang diberikan kepada anak-anaknya saja. Nah, untuk itu kita harus mengaksesnya melalui hubungan kita dengan Tuhan, karena itu berasal dari kasih karunia Tuhan. Karena itu adalah kemurahan dari Bapa. Oleh karena itu berkat Bapa inilah yang menarik perhatian orang terhadap diri kita. Karena buat mereka tidak bisa mengakses itu. Buat orang di dunia ini yang di luar Tuhan, di luar yang hubungan dengan Bapa, nggak bisa mengakses itu. Karena ini dicadangkan. Semacam ada kode akses gitu. Jadi nggak bisa masuk. Nah, tapi ketika kita masuk sebagai anak-anaknya diberkati, mereka tidak bisa mendapatkan berkat itu. Mereka bingung. Kok bisa begitu? Itu yang terjadi dengan Ishak. Dalam Kejadian 26.
Ketika dia menggali sumur semua berbuah-buah. Sementara orang Filistin tidak mendapatkan apa-apa. Nah, maka itu pada akhirnya mereka bertanya, "Hei, ini kenapa bisa demikian?" Sehingga akhirnya Abimelek mendatangi Ishak untuk mengikat janji. Jadi saya percaya ketika kita ada berkat Bapa, maka sementara orang-orang mengalami kesulitan, mungkin kalau kita berusaha, mungkin kalau kita bekerja, orang mengalami kesulitan, kita kok kelihatannya gampang aja gitu. Bukan karena apa-apa, karena itu ada berkat Bapa. Nah, itulah yang harus kita masuk ke dalam berkat Bapa, bukan hanya berkat Tuhan. Baiklah pemirsa, kita sudah berada di penghujung acara, tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu, dan biarlah hari ini doa dipimpin oleh Pastor Leonardo Syamsuri. Ya, baik, para pemirsa yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur terima kasih buat segala berkat yang Kau sudah sediakan bagi setiap kami. Saatnya Tuhan kami berdoa, biarlah setiap kami Tuhan tidak hanya mengejar perkara-perkara materi dalam kehidupan kami. Kami betul-betul Tuhan hidup mengejar Engkau. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau yang kami perlukan dalam hidup ini. Karena ketika kami memiliki Engkau, sebenarnya kami memiliki segala-galanya. Terima kasih Tuhan, buka mata hati kami untuk kami mengerti akan berkat dan rencana-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Pemirsa sahabat Beyond Success, nantikan episode lanjutan dari Kunci Berkat dan dapatkan buku Kunci Berkat secara gratis untuk 100 penelpon pertama dengan menghubungi nomor telepon yang ada di layar televisi Anda, atau login ke situs kami di www.live2thenations-gks.org. Dan pastikan tetap bersama kami di program Beyond Success, pendekatan baru dengan pola pikir yang baru. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Come on, church, arise and shine. His light is risen upon you. He calls us to be the